Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 7 Juni 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Dan kalau kita melihat IHSG masih terseok-seok di bawah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat secara trendline masih downtrend secara short term. Kemudian kalau kita lihat secara support ya, bottomingnya di kisaran 6.542 dan candlesticknya terakhir hari ini masih bergerak di kisaran atau di bawah MA5 yaitu di 6.618. IHSG hari ini turun 14 poin minus 0,22%. Dan kalau kita melihat memang IHSG masih kecenderungan sideways ya, karena masih adaptasi dengan proses mekanisme ARB minus 15% yang kemarin baru dijalankan hari Senin. Oke ya, kita langsung aja ya mengenai review saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, karena kebetulan cukup lumayan banyak ya yang akan kita bahas. Yang pertama ada ASA, kemudian ada ESA, ada Citra, ada SMRA, ada SSCA, ada BRMS, ada MDK, ada Film, ada BANK, ada Arto, dan yang terakhir Goto. Jadi ada 11 saham yang akan kita bahas malam hari ini. Dan kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu saham ASA. Ya, ASA ini adalah Adi Sarana Armada, saham di sektor transportasi ya. Namun sebetulnya segmen bisnisnya itu yang berkontribusi besar itu adalah di antar aja di unit anak usahanya kayak gitu. Dan kalau kita melihat secara trendline memang secara short term dia membentuk higher high, higher low, dan konsisten membentuk higher high, higher high terus ya kalau kita melihat, dan terus upside. Dan ini kita melihat dia bergerak di atas MA5 daily dan MA20 daily. Dan kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, ASA ini di 2021 bulan Oktober tanggal 4 sempat high di 4.000. Dan kemudian downtrend parah, pandemi downtrend, dan baru kalau kita lihat di tahun 2023 ini ASA ini mencetak rekor yang cukup fantastis ya dari sisi return year on year-nya atau year to date-nya ini cukup fantastis. Dari sejak start Januari di low-nya harga 680 sekarang sudah bertengger di 1300, artinya udah beggar dengan kenaikan 100%. Dan kalau ditanya apakah masih murah atau mahal Mas, jawaban saya ya masih murah gitu loh. Kalau kita lihat dari titik high-nya 4000 sekarang harganya masih 1300, masih ada potensi. Dan pertimbangan berikutnya saya melihat view besarnya di weekly chartnya ini secara akumulasi MACD-nya masih strong bullish, masih uptrend, dan ini baru golden cross di atas MA5 dan MA20 weekly ya. Ini baru reversal kalau kita lihat, baru bullish untuk ASA. Dan untuk monthly chartnya ini memang masih fase distribusi, cuman ini sudah hampir golden cross gitu ya. Oke, kita kembali ke daily chart untuk entry. Dan kalau kita melihat beberapa hari terakhir memang sempat konsolidasi ya, bergerak kelihatannya akan downtrend, karena kita melihat sejak di bulan April ya, di bulan April tanggal 4 ini uptrend terus di atas MA5 ya, dari harga sekitar 700-an sampai tertinggi di harga 1280. Dan kemudian ini kelihatan banget kemarin di awal Mei konsolidasi sideways dan kelihatan mau patah tren ya. Nah, ternyata di MA20 daily kembali technical rebound dan dikonfirmasi hari ini. Karena di sini kalau kita melihat ada spike volume yang cukup tinggi ya, cukup masif
Di sini ada 943% ya kenaikan volume dari volume sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD di sini sudah golden cross ditandai dengan tanda panah warna merah. Dan kita lihat secara momentum RS ini masih bergerak strong ke atas. Jadi kalau kita trading plan-nya swing pendek ini sudah confirm ya untuk ASA. Jadi kita tinggal cari titik entry yang baik, yang murah. Nah, kalau mengenai titik entry, best price-nya di mana? Ya, kita lihat support terdekatnya di 1280. Nah, cuman mungkin teman-teman kalau misalnya dapat harga sekitar 1250 sampai 1280 ya cakep gitu loh. Nah, potensi resisten berikutnya adalah kita melihat ASA ini masih bergerak strong bullish dengan target terdekat bisa aja kalau misal dia ke 1400 ya sampai 1500. Kalau 1345 besok bisa ketembus lagi gitu ya. Namun biasanya tentunya kalau hari ini sudah naik 12% dengan spike volume dan di sini ada shadownya, biasanya besok profit taking wajar. Tapi bukan berarti profit taking wajar kita malah takut. Kita bisa entry untuk ambil posisi swing. Untuk stop lossnya teman-teman bisa stop loss jika saham ini turun di bawah 1200 atau bisa juga turun di bawah 1160. Oke ya, itu dulu dari ASA. Kita langsung aja ke ESA. Namanya hampir mirip ya teman-teman. Oke, kita lihat ESA. Sama, kita lihat downtrend parah ya. Ini kita lihat sejak awal tahun high-nya di 1130 di bulan Februari tanggal 28. Kemudian downtrend cukup parah ini juga tidak lepas dari penurunannya harga amonia. Dan kita lihat harga sahamnya turun parah ya di bawah MA5 daily. Namun kita lihat 2 hari terakhir dia sudah bergerak di atas MA5 dan MA20 daily. Dan kita lihat secara MACD ini sudah histogramnya sudah positif menandakan akumulasi beli ya, masih terjadi akumulasi beli dan secara momentum RSI masih strong ke atas. Untuk target resistennya di berapa? Untuk ESA target resistennya adalah di area 650 ya. Terdekatnya di 600 kalau misalnya teman-teman besok mau scalping, tapi juga cek bid offer sama tap readingnya seperti apa. Kalau gerak ya teman-teman bisa scalping, kalau merah ya teman-teman tungguin dulu sampai antara supply dan demandnya lebih tinggi dari demand. Oke ya, kemudian kalau dari sisi resiko kita lihat batasan stop lossnya teman-teman bisa stop loss kalau saham ini bergerak di bawah 550 mungkin untuk day trading. Untuk swing teman-teman bisa stop loss di bawah MA5 atau mungkin bisa juga di bawah 525 atau 520 untuk stop loss. Oke ya, saya rasa ESA cukup. Kita langsung aja ke CTRA. CTRA ini adalah sektor properti ya, dan ini kemarin di video-video saya sebelumnya sudah saya sering bahas. Kalau kita ngomong di tahun 2020 itu pada saat COVID itu adalah tahunnya saham-saham di sektor farmasi dan kesehatan, karena banyak saham-saham di sektor farmasi yang labanya fantastis karena masker, karena istilahnya obat-obatan dan lain sebagainya. Dan tahun 2021 adalah tahunnya sektor bank digital karena pada saat itu COVID belum selesai, baru recovery, semuanya belum true normal dan masih adaptasi ya. Akhirnya ya saham-saham di bidang bank digital digoreng. Nah, di 2021 selesai, 2022 adalah tahunnya sektor batubara atau tambang ya. Dan kemarin saya predik di 2023 adalah tahunnya properti ya. Harusnya tahunnya properti karena di kuartal 1 di 2023 laba properti semuanya fantastis, labanya rata-rata kinerjanya naik di atas 100%. Apabila nanti di kuartal 2 labanya juga naik 100%, maka properti confirm jadi sektor yang paling bullish gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang tambang sudah sideways downtrend, kemudian bank masih uptrend tapi juga sudah tinggi lah gitu ya. Hanya di sektor properti dan konstruksi, kemudian CPO yang masih belum gerak. Cuman ya kalau konstruksi teman-teman tahu sendirilah ya sahamnya seperti apa ya.
Oke, itu mengenai sektor properti. Nah, kita langsung aja bahas mengenai chart CTRA. Kalau kita melihat chart CTRA masih membentuk pola uptrend ya, up channel terlihat membentuk higher high, higher low. Kemudian dari sisi pattern, kalau saya melihat ini membentuk pola triangle ya di sini ya. Nah, kita membentuk pola triangle, kita lihat di sini ya. Nah, kemudian dia breakout ya, hari ini breakout. Nah, confirmnya di sini 1145 dan closingnya di atas dari supportnya ya. Cuman sayangnya memang di sini ada shadow ya. Kalau misalnya besok profit taking wajar, teman-teman bisa entry di dekat area 1150. Tapi kalau ternyata masih bisa up, teman-teman bisa hajar langsung aja. Nah, target resisten terdekatnya di berapa? Nah, kita melihat view weekly chartnya, kita melihat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini trend weekly chartnya dan target terdekatnya kita melihat di sini ya resistnya ya. Nah, 1200 teman-teman ya, target resist terdekat, dan apabila ketembus bisa saja dia ke 1250, bahkan bisa menyentuh all time high tahun lalu di 1350. Nah, itu untuk rewardnya, resikonya teman-teman bisa stop loss kalau misalnya saham ini bergerak turun ya, bergerak turun di bawah 1130. Nah, ini bisa teman-teman bisa stop loss. Kemungkinan akan turun di area MA20 daily di 1100. Itu untuk stop lossnya. Kemudian untuk indikator lainnya kita melihat dari sisi MACD dia sudah golden cross, ini ada tanda panah signal buy. Kemudian dari sisi volume di sini kita lihat volumenya naik 265%, kenaikannya dari volume sebelumnya. Dari sisi momentum RSI ini juga menunjukkan signal buy, ditandai dengan tanda panah warna merah. Oke, saya rasa CTRA cukup, kita langsung aja ke SMRA ya. Nah, sama halnya dengan CTRA, SMRA ini juga bullish ya, karena biasanya kalau di dalam suatu sektor saham itu bullish, maka saham-saham yang lain juga akan ikut bullish, dan kita lihat SMRA ini juga bullish. Dan ini sudah all time high ya, di 2023 ini dia sudah menyentuh harga tertinggi. Kita lihat secara volume ini kenaikannya masih upside ya. Dan kita lihat secara MACD di sini kenaikannya golden cross ya. Ini masih histogramnya masih baru hari ini teman-teman ya. Artinya saham ini mau dipakai swing sudah confirm, dan breakoutnya di sini 675 ya. Kalau teman-teman berencana untuk swing, teman-teman bisa ambil posisi di kisaran 675 atau 680 di dekat area MA5. Oke, kemudian target resistannya berapa? Nah, kita melihat di sini view besarnya, mayor trendnya di weekly chartnya itu seperti ini. Dan kalau kita melihat resistannya terdekat di area ini ya, teman-teman. Nah, ini resisten terdekat di 740 dan di sini 825. Nah, ada potensi profit sekitar 5 sampai 10% ya kalau misalnya kena di 825 atau 830. Dan potensi resikonya di sini ya teman-teman ya, kalau semisal nanti sahamnya turun akan bergerak di kisaran 680 atau 675. Oke ya, saya rasa SMRA cukup, kita langsung aja ke SSIA. Nah, untuk SSIA kita lihat sama ya polanya dengan SMRA ya. Kita lihat polanya sama, ini udah golden cross juga di atas MA5 dan MA20. Dan kita melihat ini juga udah breakout ya, udah breakout. Dan sekarang closingnya di 486, target resist berikutnya yaitu kisaran 500 ya. Ini sangat realistis ya, bisa terjadi 500 kalau misal scalping pendek jual dekat 500 bisa. Kalau target jangka menengahnya untuk swing pendek menengah ya kita ke 545 ya, all time high bulan Februari. Dan target supportnya atau stop lossnya teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 464 atau 450 ya. Terus dari sisi volume kenaikannya mencapai 200%. Kemudian dari sisi MACD ini masih menunjukkan uptrend ya, terlihat histogramnya masih positif. Kemudian dari sisi momentum RSI ini masih bergerak upside ke atas.
Oke, saya rasa SSIA cukup. Kita langsung aja ke BRMS. BRMS ini adalah sektor batu bara dan emas ya. BRMS ini sebetulnya juga produksi emas. Bahkan cadangan emasnya termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan namun kalau kita melihat di komoditas emas, nikel maupun batu bara, timah dan lain sebagainya memang lagi downset ya, memang lagi turun gitu. Dan kalau kita melihat memang kemarin trennya turun dan 2 hari terakhir ini sudah membentuk pola reversal dan hari ini dikonfirmasi positif dengan MACD yang positif. Nah, ini golden cross ya. Namun yang teman-teman patut waspadai adalah karena harga komoditas dunia saat ini masih labil, masih volatil sekali. Jadi ya bisa naik dan turun dengan volatilitas yang sangat tinggi ya. Jadi yang patut diwaspadai adalah itu. Namun sebetulnya secara teknikal ini sudah confirm ya, sudah confirm untuk teman-teman misalnya kepingin swing. Tapi secara news memang masih kurang bagus kayak gitu. Nah, target resistennya di berapa? Nah, target resistennya kita lihat sebetulnya di sini. Ini saham ini udah kepentok resist ya. Makanya tadi high-nya 146 ya nggak bisa tembus lagi karena ini adalah resist. Ini bekas support yang sekarang jadi resist 147. Kalau semisal besok 147 lewat ya dia bisa ke area lebih tinggi lagi, bisa ke area 165 ya, 165, 160. Tapi kalau ternyata besok nggak tembus 147 atau tembus sedikit ke 150, habis itu profit taking wajar ya, kemungkinan dia akan turun dulu atau profit taking wajar. Dan target stop lossnya di mana? Teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah MA20 daily atau di bawah 136. Itu stop lossnya di area itu. Oke, saya rasa BRMS cukup. Kita langsung aja ke MDKA. MDKA sama ya, di sektor komoditi juga kita melihat memang Cooper akhir-akhir ini sama juga dengan emas juga ya, agak down lah kalau kita lihat secara indeks. Nah, namun ada opportunity di sini, chartnya di sini kita lihat dia sudah downtrend atau turun cukup dalam ya, turun cukup dalam. Nah, sebetulnya kita kalau misalnya entry saham itu nggak boleh entry saham yang lagi downtrend, tapi kita boleh entry saham yang lagi proses sideways atau perpindahan dari downtrend ke uptrend. Indikasinya di mana? Kita melihat dari sisi ini harga dia sudah tidak membentuk new low lagi atau harga terendah baru. Terakhir new low-nya di tanggal 30 Mei di 2850. Kemudian setelah itu hari ini menyentuh harga tertinggi ya, dari sideways 1 minggu terakhir ini menyentuh harga tertinggi. Dan besok pasti dia akan menguji MA 20 daily. Nah, target resistnya di sini teman-teman di sekitar 3200. Ada potensi sekitar 2-3%. Untuk swingnya apabila confirm MA20 ketembus, bisa saja dia nutup gap di area 3600. Jadi potensinya bisa lebih tinggi. Nah, tapi jangan berharap banyak ya teman-teman ya. Kita melihat secara short term dulu. Dari sisi MACD di sini kita lihat histogramnya masih positif menunjukkan akumulasi. Kemudian dari sisi RSI ini sudah keluar dari zona oversold-nya dia. Oke ya. Saya rasa MDK cukup, kita langsung aja ke film ya. Film ini teman-teman kalau ngikutin video YouTube rekomendasi saya di beberapa video yang lalu, ini sudah saya rekomendasiin dari harga ini ya. Dari harga ini di bawah gitu ya. Kemudian sempat golden cross ya. Ini sudah golden cross, turun, naik sampai kenceng ya. Jadi kalau teman-teman ukur ke sini ya udah 30% sampai 40% dari saya yang rekomendasiin dari video saya 2 minggu lalu gitu loh. Ya, jadi memang film ini chartnya cukup volatil ya. Volumenya lihat nih, volumenya sangat sangat tinggi ya, bikin spike volume terus ya dibanding beberapa bulan yang lalu saat dia bergerak downtrend. Dan ini sudah, kalau kita melihat ini sudah keluar dari fase downtrendnya dia ya. Ini sudah membentuk higher high nih, kalau kita melihat ini sudah membentuk higher high. Nah, ya. Dan ini akan terus mencoba ya. Besok akan ngetes ke 2680. Dan kalau misalnya besok profit taking wajar, dia akan bergerak ke 2400.
di area MA5. Kalau kita melihat 4 hari 5 hari terakhir dia biasanya sekali naik sekali turun. Ya kalau memang seperti itu kemungkinan besok dia akan turun ya. Tapi semoga aja dia masih bisa naik. Oke, dari sisi MACD ini masih upside ya, masih upside, histogramnya masih positif menunjukkan fase akumulasi. Dari sisi RSI momentumnya juga masih strong ke atas ya, menunjukkan trennya masih sangat kuat. Dari view weekly chartnya juga sama, ini masih strong. Dari sisi monthly chartnya bahkan ini baru golden cross dari sisi monthly chartnya ya. Artinya saham ini sebetulnya strong bullish untuk film. Kemudian stop lossnya di berapa? Teman-teman bisa stop loss kalau saham ini bergerak di bawah 2100. Stop lossnya agak panjang sih saham ini. Jadi teman-teman mungkin pakai money management ya, belinya dicicil 10%, 10% gitu. Saham ini cocoknya buat swing soalnya. Gitu. Jadi jangan langsung ditembak full cash gitu loh. Karena bid offernya juga tipis. Oke, targetnya film paling dekat kemungkinan bisa ke 3000 teman-teman untuk swingnya. Oke, saya rasa film cukup, kita langsung aja ke BANK. Kita ke bank digital. Bank digital adalah salah satu sektor yang mungkin belum gerak sama sekali dari tahun lalu dan tahun sekarang. Sama kayak properti yang saya bahas tadi, dan ini mulai kelihatan ya. Ini kita lihat nggak bisa disebut uptrend, tapi ini sudah mulai kelihatan reversal ya. Ini sudah tidak membentuk harga terendah baru kembali gitu loh. Dan ini candlesticknya membentuk hammer menandakan bullish reversal. Dan dari sisi MACD kita lihat ini mulai golden cross hari ini. Kemudian dari sisi RSI momentumnya masih kuat ke atas. Namun di sini volumenya memang belum cukup kuat ya, karena masih 90%. Teman-teman bisa pantau aja, masukin ke watchlist nggak apa-apa untuk BANK. Oke, target resisten terdekat di berapa TP-nya teman-teman bisa TP di sini ya, 1380 sampai 1400 untuk day trading maupun scalping. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa stop loss kalau dia bergerak turun di bawah 1320. Oke ya, saya rasa untuk BANK cukup, kita langsung aja ke Arto. Masih sama yaitu bank digital. Nah, Arto di sini sama ya. Sama dengan BANK, Arto di sini kita lihat sudah membentuk higher high, higher low di sini ya. Ini downtrend, ini downtrend channelnya dia ya. Dan ini sudah ketembus downtrend channelnya, ini membentuk higher high, higher low dan tidak membentuk harga terendah baru. Dan kita melihat ini sudah merupakan ciri dari uptrend. Target terdekat di sini untuk resistennya 2660 ya teman-teman. Dan kalau bisa ketembus ya swingnya bisa ke 3000. Ya, kemudian kalau dari sisi MACD ini juga masih sama, sudah uptrend ya, sudah uptrend. Kemudian dari sisi RSI ini masih berlandai. Oke, kalau Arto seperti ini biasanya gandengannya adalah Goto, karena ya Arto masuk ekosistem Goto. Nah, kita lihat Goto, kita langsung aja ya ke saham yang terakhir yaitu Goto. Ya, Goto kemarin sempat viral ya, dan sudah sempat saya bahas di video saya sebelumnya. Kemarin tiba-tiba sempat arah menjelang pre-closing. Jadi menjelang pre-closing sempat arah memang di tanggal 25 BlackRock, MI terbesar di dunia yang dana kelolaannya mencapai 10 US triliun dolar, 143.000 triliun, dan merupakan dana kelolaan terbesar di dunia. Dia memang sudah sejak lama akumulasi Goto dan menambah kepemilikan di Goto. Ini tidak lain karena di tanggal 11 Mei kemarin Goto masuk MSCI Index ya, sebagai benchmark indeks fund manager global. Makanya dimasukin ke portofolio asing. Dan kita melihat ya kalau kinerja fundamental Goto ya masih belum bagus lah ya, masih belum laba. Biasanya kalau startup labanya biasanya 5-10 tahun baru laba ya. Cuman manajemen Goto mengatakan mereka akan berusaha untuk membuat Goto mencetak profit atau laba. Untuk startup biasanya yang dilihat adalah dari pertumbuhan dari user atau penggunanya, dan memang
Goto ini kita lihat aktivitas transaksi di e-commerce di Tokopedia maupun Goto itu meningkat ya, meningkat. Kemudian biaya operasionalnya kemarin kalau saya lihat secara laporan keuangannya juga turun. Dan ini mengindikasikan bahwasanya Goto ada perbaikan di situ. Dan kita lihat kemarin karena dia bikin arah akhirnya bikin spike volume. Nah, spike volume ini adalah ciri saham itu akan berubah tren dari downtrend ke uptrend gitu ya. Nah, karena ini maksa banget, ya seperti yang saya bilang kemarin, ya wajar kalau misalnya saham Goto akhirnya kemarin ARB dan hari ini sempat turun juga ya, sempat turun 8% ya. Nah, ini pas di MA20 daily ya. Saya prediksi harusnya Goto besok rebound ya, teman-teman ya. Karena dari sisi MACD ini masih menunjukkan fase akumulasi, histogramnya masih positif. Dari sisi momentum RSI ini masih upside ke atas. Oke, targetnya ke berapa? Targetnya ke 128 sampai 130 untuk yang terdekat. Stop lossnya teman-teman bisa stop loss kalau misalnya Goto turun di bawah 1010 ya, 110 atau 108. Agak panjang karena Goto ini bisa untuk swing juga. Oke, saya rasa cukup sudah saya bahas semua saham yang kita review malam hari ini. Ada ASA, ESA, CTRA, SMRA, SSCA, BRMS, MDKA, Film, BANK, Arto, dan Goto. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi analisis teknikal teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.